Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina min jami' ahli baitih, jami'i dhurriyyatih, jami'i ashabih, khulafaihi al-arba'ah, سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di kitab Riyadhus Shalihin di pembahasan tentang yaitu bagaimana kita memohon kepada Allah memperhatikan kehidupan kula panjenengan, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita menjadi kehidupan yang diidolakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membawa kehidupannya untuk mendekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia odik kak dinto para tentretan epakon selalu akan to ngakih odik dekat Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan engki kak dinto odik ke Gusti Allah atas segala apa yang kita lakukan nang etunya sebisa tambu semak dekat Gusti Allah. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali menyebutkan perbuatan-perbuatan amal-amal sebagus kalau tidak diniatkan taqarrub ila Allah maka akan hampa, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena apapun yang kita lakukan, nikah kelakuan sebagus, apalagi kalau kon secuba cepon elarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kula ben panjenengan penting bahkan wajib hukumnya anyoon ke Gusti Allah atas bagaimana keselamatan abek keluarga anak poto agar selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Surah Al-Furqan ayat 74. Ini merupakan doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wahai Tuhanku, wahai Gusti tang pangeran, ajunan pangeran ti telem. Ini salah satu adab berdoa kula ben panjenengan harus mengakui pamantep atua kesera ka Gusti Allah. Ya Allah, ajunan pangeran ti telem Rabbana wahai Tuhanku. Nah, kutu pamantep nang iate.
Cek abek nikah mun pun wahai Tuhanku, berarti kula ben panjenengan akan tong odik hanya kepada Allah. Benikun perak baca nikah. Ya Allah, Allahumma. Nah, ketika tangan kita menenggelamkan ke atas, kula ben panjenengan anyoon ka Gusti Allah, Allahumma atau Rabbana Rabbi. Ben samacamnya yang menegaskan du Gusti ajunan pangeran titelem, berarti kula ben panjenengan nikah totalitas menyerahkan abad ke Gusti Allah. Tak ngasa tengah punten. Nah, nikah maknana adab kita berdoa. Rabbana wahai Tuhanku, hablana berikanlah kepadaku. Parengaki dek kapeten kaula ya Allah. Min azwajina cukan parengaki patoronaki parengaki rezeki ya. Rahmati turunkan ya Allah kepada istri-istriku ya, kepada istriku, kepada raji peten kaula wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunanku. Ti Nabi Ibrahim atua benikun perak ka abaan, benikun perak ka rajina, tapi atua ka angkui keluarga sanak poto. Wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, yaitu apa? Orang yang menjadi penyejuk jiwa, penyejuk hati. Jadi artinya penyejuk jiwa sekaratu ke Gusti Allah. Hidupnya selalu menebarkan kedamaian, hidupnya selalu menebarkan kefokusan di tengah-tengah kehidupan. Ini kan nyaman qurrata a'yunin. Ya. Penyejuk jiwa, kehadirannya matentram orang lain. Ini kan penyejuk jiwa. Kehadirannya membuat orang lain bertambah ilmunya. Kehadirannya membuat orang lain tambah dekat dengan Allah. Ini kan nyaman qurrata a'yun. Makanya wajib kula ben panjenengan anyoon dek ke Allah, anyoon naki aba keluarga anak poto teti qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Dan nikah. Yang dimana keberadaan kula ben panjenengan nikah saya bisa menyebabkan orang lain nikah fokus. Nikah saya kocak penyejuk jiwa. Nah, sapalika lawan kata dari penyejuk jiwa masompak ke orang lain. Nah, kadang kan beda. Kehadiran orang itu sebiasanya senang kada dengan orang kenika sompak pas. Kenapa? Karena selalu menebarkan kejahatan. Fitnah disebarkan. Kemudian adu domba. Kemudian saling menghujat dan sebagainya. Membicarakan kecubaan selain, kecubaan sitong, ikiba, kecubaan selain, kecubaan sebera, kecubaan kese etemor. Nah, anikannya mana membawa kehadirannya, membawa orang semakin kacau, semakin tak senang, semakin menebarkan kebencian. Anika seekocak lawan kata dari qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Dan nikah. Selain penyejuk jiwa kenika, Nabi Ibrahim juga berdoa waj'alna dan jadikan aku ya Rabbana lil muttaqina imama, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, nikah yang menjadi puncak. Jadi Nabi Ibrahim anyoon bagaimana bisa memberikan arahan, mengarahkan keluargana, anak potona, umat agar menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Adikah yang saya katakan gelak dan kaula matur gelak, kita apapun harus bisa membuat orang lain dekat dan takwa kepada Allah. Nikah seekocak lil muttaqina imama. Pemimpin ini kan menjadi garda depan. Pemimpin ini kan menjadi napanya tauladan. Nah, Tetiku laban pancenengan kakap nikah, kita semua nikah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum ra'in. Setiap kita semua anika pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lah nikah tiku lawan pancenengan nikah kakapi pemimpin. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lah nikah. Setiap kulawan pancenengan nikah pemimpin kakapi dawuh Kanjeng Nabi. Dan setiap pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi abak ni kan pemimpin. Pemimpin beni kun perak pemimpin presiden. Beni
Abak ni ke pemimpin terhadap diri kita, selaki pemimpin terhadap istri dan anaknya, keluarganya. Seputar kilan cengah hadis, sebini pemimpin dalam menjaga harta suaminya. Lah ni ke pemimpin ke kapi kula pun panjenengan ni. Karena pemimpin harus bisa mengarahkan abak yang dipimpinnya untuk selalu mendekat kepada Allah. Jadi audit ni kan tak cukup perak katibi punten. Tak cukup perak katibi. Makanya kemarin kita bahas kehidupan kita banyak pun ahli zikir, ahli nikah, tapi cuba ke orang lain, maka kebaikannya itu akan diberikan kepada orang lain. Anika seekor cak orang tekor. Si pancenengan nombok makin banyak kefokusan, keng sering cuba ke orang lain, sering kecewa orang lain dan semua. Dekian ke ni ke amal-amal kula ben pancenengan akan diambil oleh Allah bagi dekat orang saya sering edolimi ben kula ben pancenengan. Akhirnya sebanyak saya dekian orang seedolimi kencerna bunyak karena orang sedolim kenika kencerna bagi dekat orang seedolimi. Makana tekor, makana hidup ni tak kening kula ben pancenengan hanya sendiri. Hanya katibian. Hidup ni harus bisa memberikan kelak lil muttaqina imama. Jadi mengantarkan orang kepada takwa, dekat kepada Allah. Nah, anika doa yang menerangkan bahwa pentingnya kula berpancenengan anyoon ke Gusti Allah menjaga diri keluarga kita agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi Nabi Ibrahim kak dito atau eki potra-potrana nika selalu ekiba ke Gusti Allah. Doa-doanya Nabi Ibrahim dahsyat, selalu membuat diri dan keluarganya untuk dekat kepada Allah. Rabbij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan saya lain. Rabbij'alni ya Allah tetia kidak kapeten kaula ya Allah muqimas salah. Orang selebur negaaki salat wa min dhurriyyati bencukan katurunan peten kaula ya Allah. Keluarga peten kaula, anak-anak peten kaula tetiaki orang selebur mendekat ya Allah. Keajunan menegakkan salat di tengah-tengah kehidupan ya Allah. Nika coba. Tuana kangkui abak ben anak. Dahsyat selalu dekat kepada Allah. Muqim. Wa min dhurriyyati rabbij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Muqimas salah. Jadi menegakkan solat anika menjadi kunci dalam kehidupan. Lah, milana kenika seenyon naki sareng Nabi Ibrahim atas putra-putrena. Mari teti putra-putri yang berkualitas. Putra-putra yang berkualitas. Ya terbukti putranya Nabi Ibrahim berkualitas kekapi katuronanna berkualitas kekapi. Banyak siteti Nabina Allah Subhanahu wa taala. Kini kebarokana doa. Nah, oleh karena itulah firman Allah ini nika menjadi modal keangkui kula ben panjenengan semakin yakin dan harus yakin kula ben panjenengan menyerahkan hidup nika ke Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar ilahiyah. Nika seekocah ikhtiar ilahiyah. Jadi usaha melalui pendekatan ingat kepada Allah. Pendekatan kepada Allah. Jadi abad ni kan mentro ontonga cet ko tu PDKT. PDKT kasih apa? PDKT kasih abri ka ontongan. Lah ni kan. Kula ben panjenengan misalnya tero napa? Tero buah. Buah napa pao? Barang macarana ieu pa semak ka orang siandi punggana pao. Panjenengan tero pao. Keng semak ka orang si andi pungkana nyior tak kira oleh bau beri nyior lah ni kan oleh karena itulah kula ben panjenengan kau tu semak dek ka orang si andi dek ka zat yang memiliki segalanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah terontong jauh ke Gusti Allah ya tak bisa ontongan dari mana jeung sia beri kauntongan Gusti Allah. Oleh karena itulah anika menjadi pendekatan kula ben panjenengan ka angkui abak nika nyerahake odik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika tua si sering baca. Milana tua nika mantap ki selain penyejuk jiwa jadi orang-orang sing iba dek takwa. Nah,
Jadi artinya lil muttaqina imama, orang keberadaannya kenika saya bisa ngibe orang lain dek ke Allah. Mon pera abe saya takwa, tapi orang lain tak bisa ikibe ke Gusti Allah, kenika beni lil muttaqina imama ki. Beni ki. Beni pemimpin saya ngibe ke takwa beni abe takwa pera. Jadi tidak lil muttaqina imama. Nah ini kalau saya kocak lil muttaqina imama, abe saya bisa ngajak orang lain takwa. Misalnya panjenengan salat. Salah satu bentuk takwa karena salat nikah parentana Gusti Allah. Tapi tak bisa ki kocak panjenengan lil muttaqina imama, tak bisa. Kenapa? Karena perak panjenengan siapa jeng bini na anak entah apa jeng. Nah, ini kalau saya kocak belum lil muttaqina imama. Panjenengan soleh, ahli zikir, solat berjamaah. Anak ben bini, tak pernah solat. Anak ben bini, tak pernah zikir. Bukan lil muttaqina imamah. Panjenengan lebur as-sadaqah. Anak ben bini cerai. Kenika saya kocak, bukan lil muttaqina imamah. Abuk berak, semulja. Tapi keluargana tak mulja. Nah ini kah? Hidup ni kan benikun pera abuk malolo. Bermana Nabi Ibrahim ni. Nikah pun kelas Nabi. Nikah lagi. Jadi anak poton kakapi. Si paling penting nak anak poto. Karena kini kada generasi penerus kula bon panjenengan. Nyonaki ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Odik nikah puncak nak kini kagele lil muttaqina imamah. Yang membawa orang dekat kepada Allah. Kini dahsyat. Mun pera eka tua gampang. Tapi bagaimana kula bon panjenengan dekit si apukti aki tua nikah dekit. Nah, makanya anika bahas karena agar kula bon panjenengan kehidupan kita mari ngajak orang kasih fokus. Salat berjamaah beda orang tak ayo ongke ke salat berjamaah punya man nikmat. Ngaji konceran raja taklim mari sopu fokus konceran malaikat toron. Jadi malaikat mun beda orang ngaji nika bedikun perak malaikat. Seputar ki kopi dika hewan binatang kekapi sebeda esek tasik kekapi cukup kekapi atua eki orang se nyare ilmu di panjenengan mangken itu eki pun satu aja makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Coba dimana beda amalan saya bisa dahsyat kencerena dengan orang ngaji. Wah luar biasa nih. Makanya orang ngaji. Ayo masjid mun pun kulaku beda pengajian. Ayo datang. Nah engkau nyamanan ngiding aki nengi bengko sampai ngakui sapok jeng ngiding kia ya bagus kia keng tak masuk kata buna Gusti Kanjeng Nabi julusu kasa'atan fi majlisil ilmi ki la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi raq'ah tak masuk kata buha nikah. Orang monjuk tojuk kulangku ngak kula panjenengan mangkin nikah hadir di setong tempat julusu kesaatan tojuk ke angku nyari ilmu walaupun tak sempat nyambi pulpen tak sempat nulis huruf khairul laka min alfi raq'ah maka kencerna lebih fokus dari orang si salat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Ni kata pikir kulangku julusu tojuk nengi tempat. Mun ngalak sapok nengi bengkon sambil ngiding ngaki, ya oleh kenceran king tak oleh nikah. Nah, tak oleh kenceran 1000 rakaat. Lah ni kaki kulangku ni. Lah, ni kan luar biasa ni. Ajak orang. Alhamdulillah. Ya cuk fokus nyaman. Mun ngaji oleh kenceran pas bunyon. Kini ka saya kocak lil muttaqina imam. Mun berabad ngaji malolo, ya takwa king tak masuk kalil muttaqina imam. Banyak tua nikah. Mari abek nikah bisa tetilil muttaqina imam. Hafal kan? Tua nikah kan? Kau tua terus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nikah komplit. Napa? Complicated. Macam bahasan mangken nikah complicated. Lengkap. Komplit nikah ki. Atua abek. Atua na bini tu eki anak keturunan itu eki poi kompoi itu eki dzurriyyatina nikah benikun pera anak tapi kata pi katurunan napa kompoi pio kerapak kakapi sampai keturunan nah kini kamolja nah mangkana mun atua cok pera abe anak nak foto kakapi mun candring maturun nak foto ro kakapi won katurunan nah molja buktena
nak foto Nabi Ibrahim banyak si tim Nabi. Lah ni karena tua na min dzurriyyatin. Okay? Muka-muka kita setuju keluarga sanak foto nikah milwa barokan Nabi Ibrahim olia yang kikat dinto napanya mana tua Nabi Ibrahim dekat Allah sehingga keluarga kita pareng itu ti keluarga si qurratu a'yun menjadi penyejuk jiwa ben lil muttaqina imama, pemimpin orang yang bisa membawa orang lain dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kasatajana qabul hasil dari pernyoonan kita satajana mengkuda Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sarang gerak buntai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.